Three ways to improve your English. Oke, ada 3 cara yang bisa digunakan untuk improve atau meningkatkan bahasa Inggrismu. Yang nomor 3, jangan sampai kelewatan. Oleh karena itu, jangan lupa di like, comment, and subscribe biar kamu bisa tambah pinter setiap harinya. Let's go! Oke, sebenarnya POV dari seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang ningkatin bahasa Inggrisnya ya dengan ngomong aja, atau ada yang berpendapat bahwa yang penting les aja tanpa harus ngobrol setiap hari, beda-beda. But in my POV or in my point of view atau dari sudut pandang aku, ada 3 cara yang penting yang harus kalian ketahui ketika kalian mau belajar bahasa Inggris. Apa itu? Let's go. Yang pertama adalah otomatis yang tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah niat. Okay? So, it is the point, the important thing that you should do to improve your English. Jadi ini adalah poin yang sangat penting yang kalian gunakan untuk improve bahasa Inggris kalian. Niat, oke? Jadi memang harus ada niat. Kalau niat itu sudah berasal dari dirimu sendiri tanpa ada unsur paksaan, misal pun ada paksaan tapi kalian harus menyadari bahwa ini itu penting, maka kalian kalau mau menerima ilmu akan jauh lebih mudah gitu. Oke, jadi perbaiki niatmu dulu. Untuk apa? Ingat-ingat niat dan tujuanmu, karena next ketika kamu ada titik lemahnya atau titik dimana kamu udah bosen atau berputus asa ya, kalian akan mengingat kembali apa tujuan kamu. Oke, so if you are feel tired, you can remember about your goal. Okay, the first goal atau tujuan atau impian kamu gitu ya. Jadi perbaiki niatmu dulu ya. Okay, the second one ya, yang kedua itu adalah apa? Memang ya, tanpa kita punya modal ya, tanpa kita punya modal kita nggak akan bisa berbicara bahasa Inggris kalau nggak belajar basic English. Okay, so the second way it is you should study about the basic of English, as like for example adjective or pronoun and so on, verb, and how to say in English, or how to make a good sentence ya, atau bagaimana cara membuat kalimat yang bagus atau yang benar ya, setidaknya benar itu kalian harus tahu dulu. Kalian harus bisa basic Englishnya. Percuma kalau kita udah niat, udah pede ya, tapi kita nggak bisa mengatakannya dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau seperti pabrik, di otak kalian itu seperti pabrik. Your brain, you should save many memories ya, many data about English ya, so you can speak what do you want to speak. Okay? Jadi ketika datanya di sini ada ya, entah vocabulary atau grammar atau yang lainnya terkait ilmu bahasa Inggris, kalau di otakmu ada, setidaknya tidak kosong, maka kamu akan bisa jauh lebih bisa ngomong dalam bahasa Inggris gitu ya. For example, if I want to speak something ya, the English of the English of aku, it is I ya. Misal bahasa Inggrisnya aku itu adalah I. Nah, di sini berarti sudah ada kan? Setelah subjek itu adalah misal verb. Ya, I want. Nah, want itu kan salah satu dari verb. I want. Misal, saya pengen kemana? I want. Bahasa Inggrisnya ke pasar. To market. Okay. For example, I want to market. Or I want to go to market.
Ya, jadi di datamu sini sudah ada apa yang harus dikeluarkan kalau di dalamnya aja nggak ada, gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau mau bisa bahasa Inggris, ya, you should study about it. Oke, kamu harus mempelajari dan mengenali tentang bahasa Inggris. Setidaknya walaupun 16 tenses tidak hafal, tapi setidaknya kalian harus tahu basic-basicnya aja. Misal untuk sekarang, the time is right now, ya, you should use simple present. Ya, simple present itu seperti apa ngomongnya. Terus kalau kejadiannya itu sudah lampau itu pakai past misal. Makanya nanti pakai verb 2. Ya, terus yang untuk masa depan atau yang belum terjadi itu pakai future. Minimal itu ya yang bisa membekali kamu untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi pede aja nggak cukup, niat aja juga nggak cukup kalau kalian tidak belajar gitu ya. Setidaknya basic of English gitu. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi adalah study about English, ya, belajar tentang bahasa Inggris gitu. Itu yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga nggak kalah ini. Oke. Yang pertama tadi niat, ya. The second is study about English. Yang kedua adalah belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, ya, after you know about the knowledge about English, setelah kamu tahu ilmu tentang bahasa Inggris, ya, setidaknya basic, you should practice it. Oke, you should practice it. Kalian harus praktek. Oke. Jadi percuma apa yang ada di dalam kalau tidak dikeluarkan. Sudah ada nih. You have a knowledge about English, ya, but you never or seldom to practice it. Jadi kamu jarang menggunakan bahasa Inggris, ya. You're seldom to speak English with your friend or with your environment, ya. Setidaknya ciptakan lingkungan bahasa Inggrismu, or minimum is what is that dialogue with yourself, ya, bercakap-cakap dengan dirimu sendiri, that using English it is can improve your English. Okay, so you have a knowledge, kamu punya pengetahuan, ya, in your brain, di otakmu, and then the output is speaking English. Outputnya adalah bercakap dalam bahasa Inggris. Okay, so jadi kalau sudah punya ilmunya, nah, you should try to practice about English. Jadi harus dipraktekkan. For example, speaking English, or just remember the vocabulary in your environment, ya, di lingkunganmu, di sekitarmu. For example, it is the wall, whiteboard, artificial plant, and then mic, fill, clothes, and so on. Okay? Jadi nanti kalau ketiga itu sudah kamu kuasai, ya, walaupun nggak menguasai secara mahir, tapi setidaknya ada basicnya, pasti pede. Terus setelah itu pintar dalam bahasa Inggris itu akan muncul sendiri, ya. Jadi percuma kalau ada niat saja tapi tidak ada basic English sama ini practice, dia nggak akan jalan juga, ya. Kalau sudah ada niat tapi nggak tahu basic English, ya, nggak ada basicnya bahasa Inggris, kalau lingkungannya mendukung masih bisa. Oke, masih bisa. Kalian masih bisa belajar dari teman-teman atau lingkungan kalian untuk berbicara bahasa Inggris, ya. So sometimes we know that the family, ya, in the city, ya, in the big city, they always use English. It is normal. Okay? Jadi ada banyak keluarga yang di kota-kota besar, misal di Surabaya ataupun ya di kota-kota besar, ya, satu keluarga itu, ya, berasal dari Indonesia. Mereka pakai bahasa Inggris itu normal, ya, because they have an English environment, karena mereka punya
lingkungan bahasa Inggris, jadi otomatis tanpa kita harus belajar seperti les dan sebagainya, kita udah keikut sendiri. But the second way, yang belajar basic bahasa Inggris tadi itu juga nggak kalah penting. Biar apa? Biar kita tahu kita tahu perbedaan bahasa Inggris yang susunannya benar sama bahasa Inggris yang kurang tepat. Okay, so it is the different if someone have knowledge about English and someone doesn't have a knowledge. If they speak English, it has a different not situation, different feel. Kayak feelnya itu berbeda. Pasti yang tahu bahasa Inggris biasanya normalnya itu tahu susunannya biar dia lebih rapi dalam berbicara. But if they don't have a knowledge, bukan berarti mengecilkan tapi biasanya ada beberapa ilmu yang belum diketahui sehingga ngomongnya asal ngomong bahasa Inggris aja tapi tidak menutup kemungkinan juga keduanya memiliki bahasa Inggris yang bagus gitu Okay, so it is my three ways. There are my three ways to improve your English. Okay, the first one is apa tadi? Yang pertama niat pray atau berdoa itu Terus yang kedua study about the basic of English. The third one is practice. Okay, you should build your environment. Kamu harus menciptakan lingkunganmu untuk berbicara bahasa Inggris. Oke, gitu aja yang mau aku sampaikan ke kalian, sharing ke kalian So don't forget to like, comment. You should comment. Sometimes you can comment anything if you like it. Just write what should we share for the next episode for the next part. Apa yang mau kita bahas di next part, boleh di komen aja. Kalau misal ada yang memberi saran yuk kita sama-sama kasih saran yang membangun gitu Okay, that's all for me. Jangan lupa di-share dan di-subscribe juga. Dan selamat, kamu udah naik satu tingkat lebih cerdas dalam bidang bahasa Inggris. Okay, that's all from me. The last I say, bye-bye.